Yang balik lagi di propaganda program sepak bola Untuk Anda. mantap sekali. Kak, kalau misalkan di segmen yang kedua ini kita bakal ngebahas soal dua bersaudara. Betul. Yaitu Diego dan juga Gabriel Milito. Ini tulisan penulis di Liga Laga ya. Namanya ini nasi yang kurang air. Apa tuh? Gigi. Wah, enggak dong. Agak-agak keras. Iya sih, bener si Gigi sih. Tapi ini nama orang loh, bagus loh. Jadi Inter Milan dan Barcelona, mereka ini pernah bertemu di semifinal Liga Champions 2010. Betul. Keduanya menghadirkan pertandingan yang penuh kontra strategi antara Jose Mourinho dan Pep Guardiola. Betul. Pada akhirnya Inter sukses mengalahkan Barcelona bahkan meraih treble winners. Betul. Ini begitu ini tayang kayaknya Inter udah juara. City treble. Ini bahasanya ini Pep Guardiola lagi loh. Oh iya bener ya. Jangan salah. Iya bener, kayaknya pas ini tayang City udah treble ya. Iya betul. Ada pendukung mana sih sebenarnya? Orang buat Inter loh. Namun ada yang lebih menarik dari adu taktik antara Mourinho dan Pep Guardiola. Pada saat itu ya. Pada saat itu. Jadi di leg kedua di Camp Nou tersaji duel keras antara dua saudara kandung, yaitu Diego dan juga Dora. Bukan dong, Diego emang kakaknya Dora tapi beda lagi. Emang bener? Sepupu kalau nggak salah. Sepupu. Salah ya bukan kakaknya. Berarti masih bisa lagi. menikah. Aduh, ada bebeknya tuh. Aduh. Diego dan juga Gabriel Milito. Betul. Keduanya bertemu selama 45 menit sebelum akhirnya Gabriel Milito ditarik keluar oleh Pep di awal babak kedua untuk mengubah strategi. Betul. Sebenarnya nih emang persaingan kedua saudara asal Argentina ini sudah dimulai sejak mereka merintis karir profesional. Diego Milito dan Gabriel Milito menyajikan sebuah rivalitas antar saudara yang paling epik dan tentu saja pembuktian mengenai siapa yang terbaik. Nah, ironisnya kedua pemain gagal bersinar karena membuat timnas Argentina. Jadi bagusnya ketika mereka jadi Di klub rival. ya? Iya. Nah, Diego Milito ini lahir pada 12 Juni 1979, sementara Gabriel Milito lahir pada 7 September 1980. Alias cuma berjarak 14 bulan. Iya, 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Keduanya sudah bersaing sejak kecil. Diego Milito bercita-cita menjadi penyerang seperti Enzo Francescoli. Oke. Sedangkan sang adik terkesima dengan permainan bertahan Daniel Passarella. Oke. Nah, kalau di Medan, anak-anak itu terinspirasinya bukan pada Daniel Passarella, Siapa? tapi Pasar Ibu. Benar. Itu karena main Pasar Ibu. Pasar itu kayak warga-warga di Medan ya. Itu emang legend banget Iya, di sepak bola betul. Medan. Nah, rivalitas Diego dan Gabriel Milito bahkan sudah tercipta ketika menentukan pilihan untuk masuk ke dalam akademi sepak bola. Betul. Diego Milito memilih masuk ke akademi Racing Club. Malah balap motor ya? Bukan, Racing Club ini namanya doang. Tetap klub bola. Nah, sedangkan si Gabriel Milito memilih Independiente. Kan biasanya kalau orang tua justru satu Satuin sekolah aja, aja. iya. Betul. Nah, si Racing Club dan Independiente ini adalah dua klub dengan persaingan yang cukup panas. Jadi udah terpupuk tuh dari sana. benar. Dan pertemuan keduanya bertujuk Avalenada Derby. Derby terpanas kedua seantero Argentina setelah Super Clasico antara River Plate menghadapi Boca Juniors. Jadi itu rivalitasnya juga bukan ecek-ecek, ya. betul. Mungkin kayak dulu Persib sama PBR. Iya, sebelum sama Persija sama PBR dulu ya. Nah, dalam kurun waktu 1999-2003, Avalenada Derby ini tersaji dengan pertemuan antara dua saudara kandung yang bersaing sangat ketat. Keren. Diego Milito berada di barisan penyerang Racing Club, sedangkan sang adik ada di lini pertahanannya si Independiente. Secara karir, Gabriel Milito ini lebih unggul daripada sang kakak. Gabi sudah jadi kapten timnya sejak usia 22 tahun dan promosi ke tim utama sejak umur 17 tahun. Sementara Diego menunggu hingga usia 20 tahun untuk promosi ke tim utama gitu. Dan ini untung mereka itu di Argentina, Kak. Nah, kenapa tuh? Karena kalau di Cikarang, kalau mau promosi harus staycation dulu. Wah. Bener. Staycation. Iya benar. Nah, pertemuan pertama Diego dan Gabriel Milito dalam tajuk Avalenada Derby ini berlangsung panas. Diego Milito bahkan mendapat kartu merah usai sang adik Gabriel Milito melakukan konfrontasi dan membuat si emosi sang kakak terpancing. Ya, emang mungkin ada masalah di rumah ya. Jadi kebawa ke lapangan. Keluarga selalu menonton persetujuan keduanya dalam derby. Betul. Ada satu momen nih pada awal 2001 ketika Diego dan Gabriel ditarik keluar karena benturan keras. Ini membuat Gabriel ini waktu itu tidak bisa melanjutkan permainan karena cedera. Sedangkan sang kakak harus diganti 5 menit setelahnya. Nah, semenjak itu keluarga tidak pernah melihat lagi pertandingan keduanya di lapangan. Karena mungkin merasa, oh seserius itu ya kalau di lapangan. Padahal harusnya kan di luar lapangan jadi kakak adik Santai lagi. aja, Betul. Milito bersaudara menjadi incaran banyak klub-klub Eropa, terutama klub dari Spanyol dan juga Italia. Pemandu bakat dari klub-klub ini langsung ditugaskan untuk melihat permainan mereka secara langsung, Kak. Zaragoza dan Inter Milan jadi yang paling intens dalam mengamati permainan Gabriel dan juga
Diego. Betul. Gitu. Nah, Juli 2003 Real Madrid bahkan sempat tertarik kepada Milito bersaudara, terutama si Gabriel. Nah, kebutuhan di posisi bek dan gelandang bertahan menjadi penyebab utama saat itu Real Madrid dan emang lagi dalam rencana membangun Los Galacticos yang jilid yang pertama, yang mana semua pemain bintang. Kepindahan Gabriel urung terjadi karena cedera lutut yang dialaminya. Sedangkan Diego batal memperkuat Madrid karena dianggap belum memenuhi ekspektasi. Tadi emang masih kurang kalau dibandingkan skill kakaknya. Benar. Dan soal ekspektasi ini juga yang bikin saya aneh sama lowongan kerja di Indonesia. Oke. Karena biasanya ada dia tuh pengennya fresh graduate. Yap. Tapi punya pengalaman 5 tahun. Wah. Bisa kerja di atas tekanan dan mau ditempatkan di mana saja. Itu mungkin pengalamannya tuh pengalaman bekerja di rumah ya. Orang mah baru fresh graduate. Terus ada yang meme-nya gini, Kak. Oh iya. Saya fresh graduate. Ya, tapi saya butuh pengalaman 2 tahun. Tapi kan saya belum kerja. Iya. Ya, tapi saya butuh pengalaman 2 tahun. Ya, saya mau kerja di situ biar punya pengalaman. Justru biar punya pengalaman, gimana? Gabriel Milito akhirnya memperkuat Real Zaragoza pada awal musim 2003-2004. Sedangkan Diego masih belum bisa meyakinkan para pemandu bakat Eropa. Namun tidak butuh waktu lama, Diego Milito bergabung dengan Genoa yang saat itu berkompetisi di Serie B. Gelontoran dana 8 juta pound pun setimpal dengan permainan apik Diego. Ia mengemas 33 gol dari 59 penampilan selama 2 musim. Gila. Genoa menjadi juara pada musim 2004-2005 namun gagal promosi karena skandal pengaturan skor. Mereka pun terdegradasi ke Serie C1. Iya, dan Diego Milito kemudian bergabung bersama sang adik ke Real Zaragoza pada musim 2005-2006. Di Zaragoza inilah sih pertama kalinya kedua saudara ini bermain untuk satu tim yang sama setelah selama ini jadi rival. Gabriel saat itu sudah menjadi pilihan utama Zaragoza, sedangkan sang kakak datang untuk menggantikan Fran David Villa yang hengkang ke Valencia. Betul. Nah, keduanya bermain bersama hingga awal musim 2007-2008. Gabriel Milito hengkang ke Barcelona pada akhirnya. Dan setahun kemudian Diego kembali ke Genoa. Balik ke Liga Italia, betul. Nah, ini soal yang di Camp Nou ya. Jadi Gabriel Milito ini datang ke Barcelona dengan mahar 20 juta pound. Lumayan. Ia jadi pilihan utama bersama Puyol dan juga Lilian Thuram. Kelebihan Gabriel ini adalah multi posisi. Jadi dia tuh bisa main di belakang, bisa jadi gelandang bertahan juga. Sayangnya musim 2008-2009 ia menderita cedera lutut parah dan absen 1 musim penuh. Saat itu Barcelona meraih treble winners di akhir musim. Iya, itu lagi jago-jagonya banget. Sedangkan Diego Milito sudah jatuh hati kepada Genoa. Saat promosi pada musim 2008-2009, Diego ini kembali ke Genoa. Dan ia langsung membuktikan ketajamannya dengan mencetak 24 gol dari 31 penampilan. Jose Mourinho pun akhirnya mengendus bakatnya dan membawanya ke San Siro 1 musim setelahnya. Itu udah dipantau juga tuh sama... Saingannya saat itu kalau nggak salah namanya Sweeper. Bukan, itu masih Dora tuh universe-nya. Musim 2009-2010 adalah musim yang tidak akan pernah dilupakan keduanya. Milito waktu itu udah sembuh dari cedera dan diyakini jadi pilihan utama. Sedangkan Diego diragukan bisa menggantikan ketajamannya Ibrahimovic yang hengkang ke Barcelona. Diego membuktikan kalau dirinya layak jadi pilihan utama di Inter Milan. Trisulanya bersama Eto'o dan juga Goran Pandev mematikan di depan gawang lawan. Luar biasa itu juga. Luar biasa banget. Dan ditambah dengan kreativitasnya Sneijder, Milito finish dengan 22 gol dari 35 penampilan di Inter Milan. Sedangkan Gabriel ini masih kesulitan untuk mengembalikan permainannya. Usai 1 musim penuh cedera. 11 penampilan dicatatkan oleh Gabriel Milito di seluruh kompetisi. Lututnya ini karena ya tadi masih terus bermasalah. Namun dari 11 penampilan Gabriel dan 35 penampilan Diego tadi, 28 April 2010 adalah akhir yang tidak pernah dilupakan oleh kedua pemain tersebut. Inter Milan datang ke Camp Nou dengan menguntungi keunggulan agregat 3-1 dari Barcelona. Di leg pertama, Milito tuh ada di San Siro tapi nggak main dan cuma duduk di bangku cadangan. Tapi kali ini keduanya jadi pemain utama. Luar biasa deh. Diego turun sebagai ujung tombak, sedangkan Gabriel turun sebagai ujung kulon. Bukan, karena ada badak. Ujung tombak itu cuma ada lagi dong. Dia sebagai tembok terakhir gitu kan. Nah, Diego dan Gabriel ini sebenarnya tidak banyak berduel. Namun itulah untuk pertama kalinya sejak hengkang dari Zaragoza, keduanya kembali beradu. Hasilnya seperti yang diketahui, Inter Milan lolos ke final. Nah, Gabriel hanya bermain 40 menit sebelum diganti oleh Maxwell. Sedangkan sang kakak melenggang ke final champion 2019. 2009 berapa ya? 2009. Oh iya benar. Nah, Diego akhirnya sukses merebut gelar Liga Champion 2010 usai mengalahkan Bayern Munchen dengan skor 2-0. Ini musim 2009-2010. Iya, yang Inter waktu itu treble juga.
Diego Milito meraih 3 gelar bersama Inter Milan, juara Liga Champions, Liga Italia dan juga Coppa Italia. Betul. Milito juga masuk ke dalam susunan 11 pemain terbaik UEFA, pemain terbaik Serie A 2010. Diego membuktikan kalau dirinya adalah striker terbaik pada saat itu. Betul. Sang adik berjaya satu musim setelahnya, karena dia juga meraih treble winners bersama Barcelona. Treble lagi ya. Iya, namun dirinya dianggap gagal menampilkan performa yang diharapkan dan kembali ke Independiente pada musim 2010-2011. Uniknya, Diego dan Gabriel Milito tidak pernah menjadi pilihan utama timnas Argentina. Kedua pemain secara total hanya memperkuat Argentina sebanyak 67 kali. Diego kalah saing dengan Tevez, Higuain, Aguero, dan Messi. Jelas sih saingannya ya. Sedangkan Gabriel, cedera yang dialaminya membuatnya gagal bersinar dan tersingkir oleh Burdisso, Garay, bahkan Marcos Rojo. Betul. Nah, Diego dan Gabriel Milito pensiun dan dihormati di Argentina. Bedanya Diego setelah pensiun memutuskan menjauh dari hingar-bingar sepak bola. Sedangkan sang adik meniti karir sebagai manajer. Jadi keduanya untungnya sekarang udah terpisah ya. Iya juga. Kalau bersama tuh berantem. Masih berantem. Dan ternyata nggak nyangka sih kalau keduanya ternyata sekeras itu ya. Iya, benar. Mungkin itu kayaknya persaingannya di keluarga juga. Oh iya. Sebetulnya kan ada kalau anak pertama sama anak kedua selalu dibedain. Yang satu dikasih NMAX, yang satu Mio. Jadi mungkin ada rasa kesalahan gitu. Berarti Alika kesel. Enggak jadi pribadi. Ini analogi. Contoh. Mana Mio-nya turun mesin ya. Jadi masuk ke TV nasional nih. Itu tadi ya kan pembahasan kita soal dari Diego dan juga Gabriel Milito. Jangan mana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola untuk Anda. Mantap.